apa kabar? Kakak berharap kalian dalam keadaan sehat, tetap masih sukacita untuk memuji dan muliakan nama Tuhan, terutama untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau ucapin selamat tahun baru buat adik-adik. Biarlah di tahun yang baru ini, awal yang baru, adik-adik tetap dalam keadaan sehat, tetap sukacita untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Meskipun kita sekolah minggu masih melalui video online, tidak mengurangi rasa sukacita kita. Nah, adik-adik, pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah kita bersatu doa ya. Kita bersatu doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami dapat berjumpa kembali lagi Tuhan untuk memuji dan muliakan nama Bapa, terutama untuk mendengarkan firman-Mu. Biar meskipun kami beribadah, masih di rumah kami masing-masing melalui video online, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, agar kami tetap sukacita, agar kami selalu tetap semangat untuk memuji dan muliakan nama Bapa. Kami siap untuk memuji dan muliakan nama Bapa. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita mau angkat pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Adik-adik ikut gerakan kakak ya.
Shalom adik-adik sekolah minggu, sudah siap dengan firman Tuhan? Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari Minggu yang indah ini. Sekarang kami sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kalian supaya menyampaikan firman dengan baik, dengan jelas, dan kami boleh belajar mengenal betapa luar biasanya Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik kami di rumah supaya duduk manis, mendengarkan dengan baik, dan Tuhan taruh hati yang selalu ingin melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Hei adik-adik, kalian bikin apa? Bikin tembok. Keren ya, temboknya warna-warni, tinggi lagi. Coba kalau kalian tiup ya, roboh nggak ya adik-adik? Nggak roboh, kurang kenceng. Coba kalian kipas ya. Ayo dong, roboh dong. Ih, nggak roboh juga nih. Susah juga ya adik-adik. Coba kalau kalian pukul-pukul mejanya. Wah, kuat juga ini tembok kok nggak roboh-roboh ya. Kalian tuh heran ya, tahu nggak sih adik-adik? Waktu dulu bangsa Israel itu mau menyeberang ke Kanaan, mereka nggak bisa langsung masuk begitu aja loh adik-adik, karena ada tembok yang begitu besar. Tembok kalau begitu besar terbuat dari apa? Dari batu yang besar-besar. Nah, di dalam Yosua, kenapa di Yosua? Karena setelah Bapak Musa meninggal, yang menggantikan itu Bapak Yosua memimpin bangsa Israel. Jadi di dalam Alkitab adik-adik, di dalam Yosua ada tertulis cerita tentang tembok besar yang ada di Kanaan itu. Ya, coba di dalam Yosua 6, adik-adik tahu nggak saat mereka mau masuk tanah Kanaan, yang pertama harus mereka lewati itu adalah tembok Yeriko. Tembok Yeriko namanya ya. Tembok itu begitu besar. Di dalam itu orang-orang di dalam Yeriko juga kuat-kuat, badannya besar-besar, hebat-hebat. Nah, tetapi Tuhan kita itu lebih hebat loh adik-adik. Tahu nggak apa yang terjadi? Nah, di dalam kitab Yosua tertulis bahwa Tuhan memerintahkan Yosua dan bangsa Israel untuk apa? Untuk mengelilingi tembok Yeriko. Nah, mereka setiap hari selama 6 hari mengelilingi setiap pagi tembok Yeriko. Tahu nggak? Mengelilingi itu nggak sendiri, tapi semua orang Israel. Ada imam-imam yang membawa tabut perjanjian berjalan di depan. Ada juga imam-imam yang meniup sangkakala. Sangkakala itu seperti trompet yang besar, bunyinya gitu kencang banget ya. Jadi Tuhan perintahkan kamu kelilingilah tembok Yeriko setiap hari 1 kali. Lucu ya adik-adik caranya Tuhan. Jadi saat mau merebut tanah Kanaan harus ngiterin tembok dulu nih, dia ngitarin rame-rame 1 kali, udah terus pulang, nggak bikin suara, diem-diem ya katanya semua anak kecil juga ikut ngiterin temboknya, terus udah pulang. Besok paginya begitu lagi Tuhan suruh muter lagi 1 kali, jalan nggak terbang kayak tadi, begini ya adik-adik. Udah terus pulang lagi sampai 6 hari. Dan apa yang terjadi pada hari ke-7? Tuhan suruh apa adik-adik? Adik-adik bayangin ya, tembok sekeras ini adik-adik bisa runtuh. Tapi caranya gimana? Nah, ada di dalam Alkitab. Jadi apa yang terjadi di Yosua 6 ayat 20.
Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Wah, keren banget ya adik-adik. Jadi pada hari yang ketujuh, bangsa Israel itu harus mengelilingi kota itu tidak hanya sekali, 7 kali loh adik-adik. Puter-puter, puter-puter, puter-puter sampai 7 kali. Lagi, sudah 7 kali. Lalu apa? Sangkakala ditiup ya. Oh, lalu mereka bersorak, haleluya, puji Tuhan. Temboknya runtuh. Keren ya adik-adik. Nah, adik-adik, mainan seperti Lego aja kalian nggak bisa tiup terus roboh. Kalian teriakin ya, haleluya, nggak bisa roboh juga. Tapi kok bisa ya bangsa Israel teriakin tembok Yeriko terus roboh? Karena apa kita belajar? Pertama, karena Allah kita, karena Tuhan kita itu dahsyat luar biasa. Dia berkuasa atas segalanya. Apapun bisa jadi karena Tuhan menghendakinya. Caranya seperti apa? Caranya yang tidak bisa kita pikirkan, tetapi itu terjadi. Gak masuk di akal kalian. Kalau teriakin tembok, temboknya bisa roboh. Luar biasa. Sungguh luar biasa, kalian bangga banget punya Tuhan Yesus, punya Allah Bapa yang sungguh berkuasa dan maha besar. Itu yang pertama kita pelajari ya. Jadi masalah sebesar apapun, tembok aja bisa roboh ya dek. Masalah yang kita hadapi, yang keluarga kita hadapi, adik-adik tidak perlu khawatir. Karena kita punya Tuhan yang besar, yang berkuasa. Oke? Nah, yang harus kita lakukan apa? Kalau misalkan papa kita belum bekerja, kan itu masalah kali ya. Benar, itu masalah. Apa yang bisa kita lakukan? Kita mengadunya kepada siapa? Kepada Bapa di surga. Adik-adik berdoa ya. Karena adik-adik kan tahu Tuhan Yesus tuh senang anak-anak kecil. Jadi saat adik-adik kecil ini berdoa, Tuhan Yesus pasti senang banget dengerin adik-adik berdoa. Aduh, adik-adik ini datang kepada aku berdoa, aku mengasihi. Yesus sangat mengasihi adik-adik. Yesus pasti tolong dengan cara-cara yang tidak terduga ya adik-adik. Pasti Tuhan tolong. Adik-adik perlu sabar juga menunggu jawaban Tuhan, jawaban terhadap doa adik-adik. Yang kedua, kita belajar apa? Nah, di saat bangsa Israel mau merebut kota Yeriko, Bapak Yosua itu mengirim 2 orang pengintai. Tahu nggak pengintai? Pengintai itu orang yang datang untuk lihat-lihat. Pasukannya ada berapa orang ya di kota Yeriko? Lalu pintu masuknya dari mana-mana aja ya? Lalu saat mereka masuk, bahaya nggak adik-adik? Bahaya. Siapa yang tolongin? Ada seorang ibu. Ibu ini perempuan berdosa. Kenapa berdosa? Karena suaminya banyak, pacarnya banyak. Dia hidupnya tidak takut akan Tuhan, tetapi dia mendengar tentang kehebatan bangsa Israel karena bangsa Israel punya Tuhan yang sudah menolong mereka dengan luar biasa. Ceritanya tuh udah sampai ke Yeriko. Nah, ibu ini namanya Ibu Rahab. Dia sudah dengar dan dia tahu ada 2 pengintai. Dia tolongin pengintainya, sini masuk sembunyi di rumah aku. Nah, Ibu Rahab ini adalah satu-satunya ibu yang keluarganya tidak dibinasakan oleh bangsa Israel. Ditolongin adik-adik karena dia sudah menolong 2 pengintai orang Israel. Jadi saat bangsa Israel robohin tembok Yeriko, serang orang-orang di dalamnya, yang tua, yang muda, semua dibinasakan, dibunuh adik-adik, kecuali keluarganya Ibu Rahab karena dia sudah menolong. Nah, adik-adik, yang kita pelajari kedua, kalian tahu nggak Ibu Rahab itu siapa? Ibu Rahab ini walaupun perempuan berdosa, tapi Tuhan punya rencana indah. Karena itu Tuhan selamatkan Ibu Rahab.
Ibu Rahab ini adalah nenek moyang dari Raja Daud. Nah, Raja Daud juga orang yang luar biasa, pahlawan yang dipakai Tuhan menolong umatnya. Nah, Raja Daud ini juga siapa? Kalau adik-adik lihat keturunannya di dalam Alkitab, Raja Daud itu adalah kakek moyang dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik luar biasa ya. Jadi Allah Bapa tuh sudah persiapkan menyelamatkan Rahab. Lalu akhirnya keturunannya ada Raja Daud. Keturunan dari Raja Daud ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir di dunia untuk menyelamatkan semua umat manusia. Luar biasa. Jadi Tuhan sudah siapkan masa depan terbaik buat semua orang. Adik-adik juga ya. Percaya masa depan adik-adik sudah dipersiapkan jauh-jauh hari untuk hal-hal yang terindah, yang terbaik buat adik-adik dan buat banyak orang. Itu yang kita pelajari ya, 2 macam. Pertama, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus itu Allah yang besar, yang maha kuasa, yang sanggup menolong kita dengan cara-caranya yang ajaib. Yang kedua, bahwa Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang terbaik buat semua orang, bahkan buat orang-orang berdosa. Karena Tuhan Yesus terutama mengasihi semuanya, orang yang berdosa dan anak-anak Tuhan. Ya, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Adik-adik ingat baik-baik dan kerjakan dalam hidup adik-adik ya. Tidak boleh khawatir lagi karena kita punya Allah yang hebat, besar, maha kuasa. Adik-adik sekarang dengarkan ayat hafalannya. Mazmur 8 ayat 2. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Oke? Dihafalkan adik-adik. Sekarang kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pelajaran firman Tuhan hari ini. Kami sungguh percaya seperti Tuhan menolong bangsa Israel meruntuhkan tembok Yeriko, tembok yang begitu besar, begitu tebal, begitu keras. Dengan sorakan bangsa Israel, seperti itu juga Tuhan Yesus akan bekerja di dalam kehidupan kami. Anak-anak sekolah minggu Gekisya dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Setiap masalah yang kami hadapi tidak ada yang melebihi kebesaran Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati yang sabar, hati yang sungguh percaya bahwa Tuhan menolong kami dimanapun kami berada. Tuhan yang menolong keluarga kami dengan segala kebutuhannya. Tuhan memberkati kesehatan kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kehidupan adik-adik kami. Di saat ada yang sakit Tuhan pulihkan, di saat ada yang keluarga yang membutuhkan pekerjaan, membutuhkan kebutuhan sehari-hari, Tuhan yang mencukupkan setiap kerinduan di dalam hati para orang tua, setiap kerinduan dalam hati adik-adik, Tuhan yang paling tahu karena tidak ada yang tersembunyi di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mengucap syukur untuk pelayanan sekolah minggu kami di sepanjang tahun yang baru ini 2021. Biarlah kami juga kakak-kakak semakin setia, semakin melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, siapkan kami semua Tuhan untuk ketemu lagi minggu depan di dalam ibadah PPA lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Adik-adik katakan amin. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Sekarang kita mau belajar bikin kegiatan hari ini mengenai tembok Yeriko. Adik-adik bisa nggak gambar tembok semuanya?
Yuk kita mau belajar sama-sama ya. Alat-alatnya semua sangat mudah. Siapkan satu buah kertas HVS dan juga satu spidol yang warnanya hitam boleh dan coklat juga boleh ya. Yuk kita mulai sama-sama belajar menggambar tembok Jericho. Pertama-tama kita siapkan kertas HVS yang warna putih, terus spidol berwarna coklat, lalu kita mulai menggambar ya. Tarik garis dari samping kiri ke kanan. Set. Nih, bikin garis. Set. Garis lagi. Set. Bikin garis lagi. Nah, setelah sudah dibikin garis seperti ini, sudah semua. Setelah garisnya jadi, lalu kita garis di bagian tengah-tengahnya dan kita bikin kotak-kotak. Jadi bentuknya nanti seperti ini. Dua, tiga, terus di bawahnya bikin lagi, bikin Nah, jadilah nanti gambarnya seperti ini ya. Inilah gambaran kalau mau kita bikin tembok seperti tembok Jericho ya. Oke, selamat mengerjakan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Nah, inilah gambaran tembok Jericho ya.